Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terus bersemangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengapa ada hewan yang hanya hidup di wilayah tertentu atau bagaimana tumbuhan bisa tersebar di berbagai tempat? Apakah ada yang tahu di sini? Sepertinya tidak ada yang tahu ya. Maka dari itu, kita langsung mulai saja masuk pada materi 1, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama itu ada faktor iklim. Faktor iklim yang mempengaruhi perubahan dan interaksi antara ruang akibat alam. Nah, contohnya itu seperti suhu, udara, angin, kelembaban udara, dan curah hujan. Yang kedua itu ada faktor edafik, di mana faktor yang ditempati oleh hewan dan tumbuhan. Nah, contohnya itu ada tekstur, tanah, tingkat kegemburan, humus, unsur hara, kandungan air, dan kandungan udara. Nah, faktor yang ketiga itu ada faktor fisiografi. Faktor ini tuh berhubungan dengan ketinggian tempat dan bentang lahan. Terakhir itu ada faktor biotik, di mana faktor ini meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu ada persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama itu ada bioma. Bioma itu merupakan bagian dari biosfer yang mengacu pada bentang lahan darat dengan karakteristik khas berdasarkan iklimnya yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Komponen utama dalam bioma adalah produsen, yaitu tumbuhan, konsumen, dan pengurai. Bioma sendiri terbentuk sesuai dengan letak geografis dan astronomisnya, serta dipengaruhi oleh struktur tumbuhan seperti semak, pohon, dan rerumputan. Beberapa jenis bioma yang umum meliputi hutan hujan tropis, hutan gugur, padang rumput, sabana, gurun, taiga, dan tundra. Setiap bioma itu tuh memiliki ciri-ciri unik yang mencerminkan kondisi lingkungan tempatnya berada. Nah, selanjutnya itu ada persebaran fauna di dunia. Nah, persebaran hewan atau fauna di permukaan bumi itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan hidup yang sesuai untuk tempat hidupnya. Apabila suatu kelompok fauna sudah tidak cocok untuk mendalami suatu daerah tertentu, maka kelompok fauna itu akan melakukan migrasi atau perpindahan ke daerah lain. Nah, Alfred Russell menghasilkan wilayah persebaran fauna menjadi 6 wilayah. Yang pertama itu ada Paleartik, Neartik, Neotropical, Afrotropical, Oriental, dan wilayah Australis. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. A. Persebaran flora. Nah, kondisi wilayah yang terbentuk kepulauan mengakibatkan keadaan flora di Indonesia menjadi kompleks atau beragam. Bersumber dari LIPI pada tahun 2014, Indonesia diperkirakan memiliki 1.500 jenis alga,
80.000 jenis tumbuhan berspora berupa jamur, 2.197 jenis paku-pakuan, dan 40.000 jenis tumbuhan berbiji. Persebaran flora di Indonesia yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu flora daratan Sunda, flora daratan Peralihan, dan flora daratan Sahul. Selanjutnya ada persebaran fauna. Letak geologis telah menyebabkan adanya kesamaan fauna di wilayah Indonesia bagian barat dengan wilayah Asia, dan fauna Indonesia bagian timur dengan wilayah Australia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh LIPI, pada tahun 2014 diperkirakan Indonesia memiliki 386 jenis burung, 270 jenis mamalia, 328 jenis reptil, 204 jenis amfibi, dan 280 jenis ikan. Adapun persebaran fauna di Indonesia yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, kita akan masuk pada materi terakhir nih teman-teman, anak-anak semua, yaitu konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Konservasi adalah sebuah usaha pelestarian flora dan fauna dengan tujuan agar tetap terjaga populasinya dan bisa tetap ada hingga nanti. Konservasi sebuah kawasan meliputi kriteria kawasan yang memiliki kekhasan tertentu, misalnya memiliki spesies langka dan endemik, kawasan yang memiliki keterancaman dari kepunahan dan menumbuhkan penanganan, dan kawasan yang memiliki kegunaan atau potensi sehingga perlu prioritas konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan yang dilindungi bagi pelestarian alam dibagi menjadi 2, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kode QR yang akan mengarahkan kalian ke kuis singkat. Ini kodenya, silahkan di-scan dan silahkan dikerjakan dengan baik. Nah, kuis ini tuh membantu kalian untuk mengulang materi yang telah dipelajari tadi dan juga memastikan bahwa kalian memahami inti dari pelajaran hari ini. Nah, mungkin Ibu akan tunggu sekitar 15 menit ya. Oke. Setelah selesai mengerjakan kuis, pastikan untuk mengecek jawaban kalian dan melihat umpan balik yang diberikan di akhir kuis. Jika ada yang belum dipahami dan kalian bisa diskusikan dengan teman atau menghubungi Ibu untuk klarifikasi jawaban dan pertanyaannya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas mandiri tentang flora dan fauna khas daerah kalian yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian. Semoga kalian semua semakin sadar akan pentingnya menjaga alam dan keberagaman hayati kita. Dan jangan lupa untuk terus belajar dan menjaga bumi kini agar tetap lestari. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.